Kami telah mengundang di studio, telah hadir bersama kita PLT Ketua Bawaslu Kota Palu, Bapak Ferry Estos MSI. Oke, sebelum kita membahas tema, kita sapa dulu beliau nih. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Apa kabar nih? Waalaikumsalam, Mbak Uki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi seperti reunian kita nih ya. Ya, betul sekali. Jadi kita reuni di ruang redaksi Radar Sulteng nih, Pak. Sudah berapa lama nih, Pak, kira-kira? Udah hampir 5 tahun ya, 4 tahunan ya. 4 tahunan? 2019 ya. Oh, 2019 ya. Jadi sekadar informasi, Pak Ferry ini dulunya adalah awak media Radar Sulteng dan kini berkarir ya sebagai PLT di Ketua Bawaslu Kota Palu. Nah, terkait dengan tema tadi, kalau tidak salah nih Pak, KPU telah mengeluarkan aturan ya Pak ya, nomor 15 tahun 2003 tentang kampanye pemilu. Ya. Nah, tentunya dalam aturan ini kan ada banyak nih batasan-batasan apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam setiap tahapan pemilu ini, khususnya yang mengatur tindak tanduk bakal calon legislatif dan partai politik nih Pak ya. Bapak bisa jelaskan lebih dalam? Bisa dong. Apalagi soal terkait di tahapan sosialisasi politik saat ini. Silakan Pak. Oke, makasih Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira memang ini penting ya terkait dengan keluarnya aturan baru dari PKPU terkait dengan kampanye beberapa hari yang lalu. Saya kira penting untuk disosialisasikan kepada seluruh peserta pemilu khususnya karena memang masa kampanye kan kurang lebih 4 bulan lagi. Kampanye itu akan dimulai tanggal 28 November. Di 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap untuk DPRD provinsi, kabupaten, dan DPR RI serta DPD. Sementara untuk pasangan calon presiden itu 15 hari sebelum masa kampanye. Berbeda 10 hari. Nah, pertanyaannya adalah masa ini masa apa? Ya, betul. Di PKPU 15 itu tahun 2023 di pasal 79, silakan dicermati mungkin teman-teman semua. Ini ada disebut dengan masa sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi partai politik atau peserta pemilu diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi sampai pada masa kampanye, sehingga sehingga bisa memperkenalkan dan lain-lain gitu. Namun kan harus ada batasannya gitu. Ya. Sudah tarik nafas kayaknya tadi. Baru tarik nafas. Oke, silakan batasannya. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh partai politik peserta pemilu pada masa sosialisasi dan pendidikan politik. Di dalam pasal 79 itu disebutkan bahwa sosialisasi itu dan pendidikan politik itu dilakukan dengan cara pertama memasang bendera dengan logo partai dan nomor urut partai. Bendera dipersilakan, dibolehkan. Yang kedua melakukan pertemuan terbatas dengan anggota partai politik dengan catatan bahwa pertemuan itu harus disampaikan ke Bawaslu dan KPU sehari sebelum pertemuan terbatas. Nah, kira-kira itu yang mesti dilakukan dalam proses sosialisasi politik, dan dalam sosialisasi itu juga tidak boleh mengajak. Tidak boleh mengajak karena kalau sudah mengajak berarti masuk pada kampanye gitu kira-kira. Nah itu Mbak Uki. Jadi paling sosialisasi dan pendidikan politik ini perlu dilakukan oleh peserta pemilu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anggota partai politik untuk bahwa partai politiknya itu menjadi peserta pemilu. Gitu. Baik, ya. Jadi Pak, sebenarnya tahapan ini saat ini adalah tahapan sosialisasi dan pendidikan politik, belum masuk ke kampanye politik, betul ya? Nah, kampanye pemilu. Oh, kampanye pemilu ya, oke. Jadi
Tapi tadi kan sudah diterangkan nih batasan-batasannya supaya bisa membedakan mana pada tahapan masa sosialisasi, mana yang kampanye gitu. Tapi kan Pak, dalam kenyataannya nih Pak, kalau Bapak bilang tadi batasan-batasan, kok ada sih bakal calon legislatif yang sudah menaikkan baliho, terus menaruh nomor urutnya, dan juga ada slogan ajakan. Ya. Ini seperti apa ini Pak? Oke, yang pertama perlu diingat bahwa bakal calon legislatif berarti bakal calon, belum calon. Okay. Artinya mereka belum ditetapkan oleh KPU. Iya. Nah, itu yang sekarang peserta pemilu itu adalah partai politik. Oke. Jadi ada 18 ya partai politik nasional dan 6 partai politik lokal. Nah, itu sudah ditetapkan dan mereka sudah punya nomor urut juga. Dan itu mereka adalah resmi peserta pemilu. Nah, sementara yang lainnya belum ada. Nah, saya ingin jelaskan juga di dalam pasal 4 di dalam ayat 4 pasal 79 PKP 15 itu, kalau kita cermati itu tentunya pertama tidak dibolehkan menyebarkan bahan kampanye, tidak dibolehkan menyebarkan alat peraga kampanye, tidak dibolehkan bermedia sosial untuk partai politik, memasang logo partai politik dan nomor urut partai politik, kecuali di masa kampanye. Dan itu di pasal 79 ayat 4. Nah, kalau itu kita cermati baik-baik, artinya bahwa jika ada itu dilakukan, maka itu tidak sesuai dengan PKPU 15. Tidak sesuai dengan aturan berarti. Nah, dalam aturan ini kan juga Pak, selain ada batasan gitu, tentunya juga ada diatur soal sanksi kan Pak ya. Jadi kalau ada yang melanggar pasti ada sanksi. Kalau bisa tahu sanksi-sanksi apa Pak yang mengancam gitu? Ya, oke. Kalau terkait sanksi di PKPU tidak secara tidak secara menyebutkan tentang sanksi. Tapi disebutkan bahwa jika melanggar ada sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita buka terkait dengan sanksi itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan. Nah, misalnya di pasal 492 itu Undang-Undang 7 itu terkait dengan kampanye dilakukan di luar jadwal atau di luar tahapan itu kan. Nah, itu disanksi 1 tahun penjara dan denda 12 juta kalau misalnya melakukan kampanye di luar jadwal atau tahapan yang ditentukan oleh KPU. Itu dibuka di pasal 492. Nah, kapan waktu kampanye? Tentu waktu kampanye itu dijelaskan bahwa 25 hari setelah penetapan, itu di Undang-Undang 7 tahun 2023 ya, tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang 7 nomor 17 tahun Undang-Undang nomor 17 Undang-Undang 17 tahun 2017 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, 25 hari itu di PKPU sudah disebutkan bahwa penetapan daftar calon itu pada 4 November. Sehingga masa kampanye itu dimulai pada 28 November. Nah, sebelum 28 November maka itu disebut dengan masa sosialisasi dan masa dan pendidikan politik tadi. Sehingga proses itu sebelum masuk situ maka peserta pemilu tidak boleh melakukan kampanye. Nah, kampanye itu kan tadi menyampaikan citra diri itu kan logo dan nomor urut gitu kan. Terus tidak boleh mengandung ajakan, tidak boleh menyampaikan visi dan misi dan program. Nah, nanti di masa kampanye baru menawarkan visi misi gitu kan, menawarkan program, terus menyampaikan citra diri gitu. Oke. Jadi jelas ya mana tahapan sosialisasi dan pendidikan politik dan mana kampanye pemilu. Ya. Kalau bicara sanksi kan itu bisa sanksi administratif, ada sanksi pidana gitu kan. Nah, sanksi administratif kan bisa sampai tidak misalnya ada pelanggaran administrasi ya sanksinya bisa sampai pembatalan gitu, pembatalan kepesertaan. Kalau dibuka itu misalnya di pasal 285 dan 286 dan 7 itu kan
bisa pembatalan kepesertaan gitu. Ada juga sanksi pidana tadi ya, penjara, kemudian denda 12 juta. Denda itu. Nah, kalau sanksi lainnya juga misalnya terkait dengan money politik gitu kan, bisa memberikan uang atau menjanjikan atau memberikan materi lainnya itu bisa penjara 2 tahun dan denda 24 juta gitu. Lebih tinggi lagi ya Pak ya. Oke, jadi administratif pun itu sanksinya tegas ya Pak ya? Pembatalan. Ya, itu sanksi paling beratnya bisa sampai pembatalan kepesertaan itu, diskualifikasi lah istilahnya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya seperti Bapak bilang tadi, ajakan untuk memilih gitu, itu harusnya di kampanye pemilu ya. Tapi bagaimana dengan ya seperti yang tadi saya sebutkan di awal Pak, kita lihat kan baliho-baliho para caleg gitu, itu kan sudah ada gitu Pak. Tapi ada slogan untuk memilih dia gitu, ada kayak kalimat gini, daripada tidak ada pilihan, ayo tusuk saya begitu. Nah, itu masuk dalam ajakan kampanye itu tidak? Ya, saat ini kan Bawaslu itu paradigmanya adalah ACT. Awasi, cegah, dan tindak. Gitu kan? Nah, proses pengawasan yang dilakukan bila menemukan hal yang mengarah pada dugaan pelanggaran, maka kita lakukan pencegahan. Nah, sekarang kan Bawaslu Kota Palu sudah memberikan imbauan ke partai politik, khususnya di tingkat kecamatan dulu kan, karena biasanya dari bawah nih yang paling penting untuk diberikan imbauan gitu kan. Kita berikan imbauan supaya tidak melakukan upaya di era sosialisasi ini di saat ini untuk mengarah kepada upaya-upaya kampanye. Yang kedua, kalau melakukan sosialisasi juga dan pendidikan politik juga perlu memperhatikan tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang 7 itu. Misalnya salah satu contohnya tidak boleh menghina gitu kan, tidak boleh menghasut, tidak boleh menjelek-jelekan sara khususnya gitu kan. Adu domba, kemudian tidak boleh memasang alat peraga misalnya di fasilitas pemerintah gitu kan, di tempat ibadah gitu, di tempat-tempat pendidikan. Gitu. Nah, ini kita berikan imbauan supaya memberikan perhatian. Jadi makanya harapan kita bahwa peserta pemilu tidak berlebihan lah, tidak tidak curi start gitu, tidak curi start. Jadi ini sosialisasi diberikan kesempatan untuk memberikan pendidikan politik, ya jangan sampai mengarah pada melakukan upaya-upaya kampanye. Itu harapannya gitu kira-kira. Ya. Pak, saya punya pertanyaan satu Pak, soal teknis nih sebenarnya Pak, soal spanduk dan baliho. Kan disebutkan tadi kan tidak boleh ada ada alat peraga kampanye gitu ya di tempat ibadah. Tapi kan kita sudah melihat begitu Pak, beberapa bulan belakangan ini kan itu kan marak gitu, ada spanduk dengan foto muka orang gitu, terus memberikan selamat gitu. Itu masuk, itu kalau dalam pantauan Bawaslu itu masuk alat peraga kampanye atau apa itu Pak? Ya, saya kira ini perlu kita kaji lagi gitu kan, karena saya bilang tadi bahwa saat ini belum masuk pada masa kampanye gitu kan. Nah, sehingga memang ini perlu kajian lebih detail. Karena yang dilarang, yang disebutkan dalam PKPU 15 itu yang dilarang adalah memasang logo partai dan nomor urut partai sebagai peserta. Karena peserta pemilu sekarang kan baru partai politik, yang lainnya belum disebut peserta pemilu karena belum ditetapkan oleh KPU. Betul sekali. Kalaupun ada itu curi start masuk dalam ya, kalau misalnya itu nanti ditemukan bahwa itu melakukan pelanggaran, tentu ada penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ini masih dalam pemantauan gitu, dan Bawaslu juga sudah bekerja ya Pak ya. Ya. Nah, bisa spoiler sedikit Pak, sudah ada temuan Pak atau belum ada, atau memang ada tapi masih indikasi gitu? Silakan Pak. Kalau temuan terkait dengan kampanye kan belum, gitu kan, karena masa kampanye kan belum masuk. Nah, tapi kalau melakukan pencegahan udah mulai dari kemarin kita udah melakukan pengawasan sejak pemutakhiran data gitu kan. Ada beberapa hal yang kita lakukan pencegahan dengan
berkoordinasi dengan KPU supaya data-data pemilih itu tidak ada yang terlewatkan. Sehingga memang harapan kita bahwa mereka yang ditentukan oleh undang-undang sebagai pemilih bisa terakomodir. Kan ada 3 tuh. Yang pertama berusia 17 tahun, yang kedua 17 tahun ke atas ya, maksudnya. Bukan cuma 17 tahun gitu kan, 17 tahun ke atas. Terus yang kedua sudah menikah. Dan yang ketiga adalah pernah menikah. Nah, jadi Mbak Uki udah 17 tahun, udah pernah menikah atau belum? Yang mana masuknya itu? Jadi harus itu dulu Pak ya? Jadi itu. harus dikelirkan dulu persyaratan-persyaratan ini di pemuktahiran data. Untuk pemilih ya. Pemilih ya. Pada saat tanggal 14 Februari tahun 2024 itu. Nah, jadi setelah pemuktahiran data, pengawasannya ada di tahapan mana lagi Pak? Ya sekarang kan sekarang prosesnya politik, ya selain itu juga sekarang kan proses menuju DCT. Kemarin itu terakhir tanggal berapa ya? Ini tanggal 12 Agustus. Ya tanggal 11 kemarin. 13 ya. Tanggal 11 kemarin itu masa pencermatan DCS dan partai politik itu sudah memasukkan semua yang dicermati dan yang diperbaiki. Nah, sekarang prosesnya menuju DCS. Itu kita awasi nanti tanggal 18 Agustus itu ada penetapan DCS, 19 Agustus sampai 23 Agustus itu pengumuman DCS. Nanti mungkin di media Radar Sulteng juga bisa atau media-media lain juga bisa berkoordinasi ke KPU, siapa tahu bisa DCS-nya diumumkan di media gitu. Oke, seperti itu. Jadi sepanjang ini Pak, so far mulus saja Pak ya, tidak ada temuan-temuan yang berarti begitu atau temuan-temuan semuanya berarti sebenarnya. Berarti ya? Berarti semua. Cuma kan ini kan upaya kita kan dalam proses pemilu ini adalah bagaimana pemilu itu bisa berkualitas. Nah, sehingga memang kita melakukan upaya pencegahan. Harapan kita adalah pada saat pemilu itu yang berlangsung secara berkualitas dan minim pelanggaran. Nah, kan pelanggaran itu biasanya terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena ketidaktahuan, yang kedua karena kesengajaan. Nah, yang ketidaktahuan ini memang harus diberikan pendidikan, pemahaman. Nah, sehingga itu disebut upaya pencegahan. Nah, yang problemnya adalah kesengajaan. Nah, ini diberikan tindakan, gitu kan. Nah, makanya juga kita berharap Bawaslu berharap ini masyarakat terlibat dalam partisipasi pengawasan partisipatif gitu. Nah, sehingga jika menemukan ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya silakan melapor gitu kan, membuat laporan ke Bawaslu Kota Palu gitu. Itu terbuka ya Pak? Siapa saja bisa melakukan kontrol, pengawasan, yang dan bisa lapor juga Pak ya? Bisa melapor, yang penting dia pemilih itu kan. Yang penting dia pemilih ya? Pemilih masuk itu dalam syarat pemilih gitu ya, dia masuk, jangan anak di bawah 17 tahun yang melapor atau dia peserta pemilu itu. Oh gitu, peserta pemilu. Oke, jadi ini terbuka begitu, jadi Bawaslu juga bisa dibantu sama masyarakat gitu ya untuk melakukan kontrol. Salah satu tugas pokok, tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu adalah menerima laporan. Itu bisa diproses itu Pak ya? Atau diproses, ada aturan-aturannya. Ini ya Pak, karena sekarang kan selain bisa datang langsung kan untuk laporan itu ada sigap lapor, ada aplikasi Bawaslu disebut dengan sigap lapor. Jadi masyarakat bisa melapor lewat sigap lapor itu. Nah, selain itu juga datang langsung ke kantor Bawaslu atau mungkin di Panwascam, tiap pengawas kecamatan. Di kecamatan ya. Oke. Jadi kalau aplikasinya itu bisa diunduh di Play Store Pak untuk Android dan mungkin bisa ya. iOS. Nanti silakan nanti kan kita ini kan dari proses tuh kan. Tapi aplikasinya sudah diluncurkan dan itu akan digunakan untuk masyarakat. Ya. Jadi namanya sigap lapor. Kalau silakan dibuka. Di Google ketemu aja. Di Google ada ya. Oke. Jadi kita semua ingin pemilu berkualitas ya. Jadi dan sangat terbuka bagi para sahabat podcast kalian kalau menemukan adanya penyimpangan gitu atau ada pelanggaran, tapi harus beralas hukum ya. Nah, kalau seperti itu bisa langsung lapor ke Bawaslu dan akan segera ditanggapi gitu. Nah, kalau untuk tadi kan disebutkan kan pelanggaran
pelanggaran aturan pemilu dua kan. Pertama karena ketidaktahuan, kedua adalah kesengajaan gitu. Kalau selama tahapan ini unsur kesengajaan belum ditemukan atau masih ada sih, tapi masih indikasi gitu. Ya, sejauh ini kan, nah kita melakukan pengawasan, terus kita temukan, kita lakukan pencegahan. Itu dulu, karena memang titik rawan itu biasanya di musim kampanye gitu kan. Titik rawannya di kampanye justru kan. Jadi kemarin di pemutahiran data kita sudah lewati dan alhamdulillah berjalannya cukup baik. KPU sebagai pelaksana teknis itu menerima masukan Bawaslu dan kita melakukan juga rapat sinkronisasi untuk mensinkronkan data-data dan itu sudah diproses kemarin. Terus titik rawan kedua ya nanti masa kampanye. Masa kampanye nanti pada 28 November gitu. Oh, titik rawan. Nanti itu memang perlu pengawasan ketat. Makanya kami berharap juga publik itu masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif. Tidak, jadi kita berharap pemilu ini kan pesta kita semua gitu kan. Pesta rakyat 5 tahunan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Nah, tentu harapannya adalah rakyat itu terlibat, tidak sekedar datang berpartisipasi di menyalurkan hak suaranya, tapi mengawasi seluruh proses tahapan gitu kan. Kan Bawaslu ini Bawaslu kan secara kuantitas personilnya kan terbatas gitu kan. Untuk Kota Palu hanya 3 dibantu staf, terus pengawas kecamatan juga 3 gitu kan, pengawas kelurahan 1. Jadi terbatas. Nanti ada di pengawas TPS pada saat dekat pemilu, nanti ada pengawas TPS itu kan, itu cuma 1. Jadi memang secara kuantitatif aparatur pengawas itu terbatas. Nah, makanya kita memerlukan partisipasi publik, khususnya masyarakat dalam proses ini. Dan juga kita berharap peserta pemilu juga terlibat, jadi saling mengawasi antara satu peserta dengan peserta yang lain. Oke, saling mengawasi. Oke, siap, Pak. Bukan gondok-gondokan gitu kan. Atau saling menjatuhkan gitu. Kan, karena itu dilarang kalau saling menjatuhkan, menghina gitu kan, atau menghasut dan lain-lain itu dilarang di pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 itu. Termasuk ujaran kebencian via medsos ya, Pak ya. Ujaran kebencian gitu. Mari kita berdewasa lah menyikapi proses politik yang cerdas ini. Oke. Siap. Pak, satu lagi Pak, di era konvergensi media saat ini kan Pak, terkait juga Pak Ferry kan pernah menjadi awak media gitu. Nah, selama ini pengalaman ini pemilu-pemilu sebelumnya untuk media mainstream itu kan secara umum ya itu patuh pada aturan gitu. Patuh pada ini tidak boleh diterima iklan politik karena ini belum masa kampanye gitu. Tapi kan di era konvergensi media saat ini siapapun punya media gitu. Di era medsos gitu. Jadi si bakal calon legislatif juga sudah punya gitu. Partai politik pun punya akun media gitu. Jadi apakah ini gimana ya? Kan seorang semua sekarang punya media. Ini bagaimana Bawaslu menyikapi ini, Pak? Ya, kalau mengikuti aturan bahwa pengumuman itu hanya boleh 21 hari untuk di media gitu kan, kecuali medsos ya. Medsos berkampanye di medsos kan sama juga tanggal 28 itu. Nah, kampanye media itu ditekankan hanya 21 hari sebelum masa tenang. Ya, hitung aja masa tenang kita 10 Februari. Februari masa tenang itu kan. Karena 14 Februari itu voting day. 10 Februari masa tenang terakhir. Nah, 21 hari itu adalah masa kampanye media dan kampanye rapat umum. Nah, itu rapat umum itu dan media itu 21 hari. Kalau medsos kan medsos dibolehkan gitu, tapi pada saat 28 November itu jangan di luar itu. Di luar itu kan ditekankan seperti yang saya katakan tadi di pasal 79 itu kan ayat 4 di PKPU nomor 15 2023 itu kan partai dilarang
menyebarkan bahan kampanye, alat peraga kampanye dan medsos. Khususnya terkait dengan logo partai dan nomor urut partai, kecuali di masa kampanye. Kecuali di masa kampanye. Masa kampanye dimaksudkan adalah tanggal 28 November, itu sudah ditetapkan oleh KPU. Sampai tanggal 10 Februari sampai 2024. 10 Februari. Kurang lebih 3 bulan ya masa kampanyenya. Nah, itu baru dibolehkan gitu. Oh, jadi tidak sembarang juga masuk di medsos meskipun itu akun pribadi ya. Kalau belum masuk dalam masa kampanye. Ya, itu Bawaslu harus mengawasi dan kita mengawasi proses itu. Kalau kita menemukan ya kita akan lihat gitu, kita akan kaji kalau misalnya sampai pada dugaan pelanggaran, ya kalau misalnya sampai pada dugaan melanggar sesuai dengan pasal 492 di Undang-Undang 7 kan bisa kena pidana tadi, melakukan kampanye di luar tahapan, di luar jadwal itu kan 1 tahun penjara dan 12 juta. Yes. Bisa kena sanksi administratif dan bisa juga dapat sanksi pidana tadi ya Pak ya. Dan tidak main-main juga ancamannya Pak ya. Iya, itu dia. Karena memang kita berharap semua peserta politik mengikuti aturan. Kita kan sama-sama sudah memahami bahwa sesuatu yang baik tentu harus prosesnya juga harus baik. Nah, sehingga aturan-aturan ini sudah cukup kompleks, ya harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Betul sekali. Perangkatnya sudah ada, jadi sekarang ini memastikan perangkat aturan ini dipatuhi gitu ya Pak. Oke. Karena kita masuk dalam sesi terakhir nih Pak, gitu. Ada closing statement Pak dari Bapak selaku PLT Ketua Bawaslu Kota Palu terkait dengan harapan kita bahwa pemilu ini pesta demokrasi terbesar gitu ya, 5 tahunan berkualitas gitu. Ada closing statement dari Bapak? Baik, terima kasih. Saya kira harapan kami sebagai pengawas itu, walaupun masa jabatan saya akan berakhir dalam 2 hari ke depan, tapi kan pengawas kan tetap ada gitu kan. Jadi siapapun ke depannya, harapan kita bahwa kita ingin mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas gitu kan. Nah, sehingga ini seluruh peserta pemilu mengikuti ketentuan yang ada. Nah, sekarang kan dengan keluarnya PKPU 15 tahun 2023, di situ cukup jelas mengatur rambu-rambu proses kampanye. Walaupun masa kampanye ini masih kurang lebih 4 bulan lagi, 4 bulan ya, November kan? Betul, 4 bulan. Nah, Agustus, September, Oktober, November ya, karena 28 November. Rambu-rambunya bahwa saat ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Nah, proses masa sosialisasi dan pendidikan politik ini kita manfaatkan dengan baik. Tentu peserta pemilu memperkenalkan diri kepada anggotanya bahwa ikut pemilu dan lain-lain. Namun jangan sampai proses sosialisasi dan pendidikan politik ini kebablasan gitu, sehingga masuk pada berkampanye di luar tahapan gitu kan, sehingga harapannya tidak melakukan kampanye tapi melakukan sosialisasi. Nah, paling tidak misalnya tidak menyampaikan citra diri, tidak menyampaikan karakteristik peserta pemilu, tidak mengikuti aturan paling tidak di dalam sosialisasi dan pendidikan politik ini melakukan 2 hal. Yang pertama, memasang bendera dengan logo partai dan logo nomor urut partai, kemudian melakukan pertemuan terbatas. Di dalam pertemuan terbatas itu tidak mengajak, tidak ada kalimat ajakan, terus disampaikan ke Bawaslu dan KPU paling lambat 1 hari sebelum pertemuan terbatas. Mestinya itu yang harus dilakukan. Itu jadi jangan sampai memasang alat peraga yang memuat logo-logo partai dan nomor urut partai, terus begitu juga bermedsos, berdewasa kita bermedsos, tidak memasang logo partai dan nomor urut partai. Yang dibolehkan untuk logo partai dan nomor urut partai di bendera. Di bendera. Untuk masa ini ya. Untuk masa sosialisasi ya. Dan tapi kalau masa kampanye silakan. Itu disilakan tanggal 20. Jadi kita sabarlah menahan diri sampai 28 November 2023.
Ya, jadi sabar dulu, ditahan gitu. Tahan. Karena ada masanya. Ada gitu masanya, ya. Ada ya, masanya. betul. Jadi jangan curi start, karena kalau curi start ketahuan publik dan dilaporkan itu bisa ada ancaman. Ada ancaman hukumannya. Ada ancaman hukuman. Ada sanksi yang Ada siap sanksi menanti. yang Kira-kira menanti, begitu. Ya. Sayang sekali gitu kalau sudah disanksi ya, padahal pemilunya belum jalan gitu. Jalan, ya. Khususnya untuk partai peserta pemilu, gitu kan? Ya, khususnya untuk peserta pemilu ya. Terima kasih sekali nih Pak atas closing statementnya gitu Pak ya. Nah, kita juga berharap bahwa pemilu 2024 akan terselenggara dengan berkualitas. Ya, terima kasih banyak nih Pak sudah hadir bersama kita, bersama kami di studio podcast Radar Sulteng. Selamat bertugas Pak, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi.